Oke bro, ketemu lagi bareng gua Yajid Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau nge-upgrade mesin C-Series ini ya, menggunakan Seher punya Vario 125 OS standar gitu ya. Kira-kira ini masuk atau enggak, terus juga performanya jadi kayak gimana, worth it atau enggak. Pokoknya ditonton terus aja videonya, nanti gua bakal bahas. Tapi sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, sekarang langsung aja kita tonton kontennya coy. Jadi di sini gua udah nyiapin ya kebutuhannya. Sini udah ada boring yang linernya udah kita sesuaikan ukurannya seukuran Vario 125, dan OS-nya ini berapa nih? 52,4 gitu ya. Dan share-nya gue di sini pakai Vim piston gitu, dan harus diperhatikan kalau misalkan pengen upgrade C-Series itu, nih usahakan si linernya ini masih bawaan pabriknya ya, belum diganti sama sekali nih, jadi lebih aman dan lebih awet gitu ya, dan lebih pede lah gitu ya. Sekarang langsung kita pasang aja ke mesinnya sini coy ya. Ini kita bongkar. Setelah kita bongkar langsung kita terapin nih ya boring dan Seher Vario-nya gitu. Kira-kira mantep atau enggak gitu ya tenaganya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung kita tonton terus aja videonya coy. Jadi mesin-mesinnya udah kita bongkar, dan ini kita bisa lihat bagian sini. Nah, bagian pistonnya sendiri untuk diameternya nih ya, yang ini yang standar Supra kecil banget. Kalau yang ini yang Vario bisa kalian lihat dia punya diameter lebih besar ya. Tuh, terus juga di bagian sininya dia agak ngajendong dikit, sekian mili lah. Dan untuk di bagian ekornya si Vario lebih pendek. Nah, jadi lebih cebol ya. Nih. Untuk Vario dia lebih cebol ekornya nih, kalau yang Supra dia lebih panjang gitu ya. Dan ini keunggulannya kalau misalkan cebol, dia punya daya gesek yang minim gitu ya. Dan sekarang kita coba pasang aja lah pokoknya ya. Ini bagian boringnya juga kelihatan ini masih tebal banget karena ini masih standar, dan yang ini udah kita upgrade nih ya. Dan sekarang langsung kita pasang dah lah ya, gak usah banyak bangus. Pokoknya ikutin terus videonya dan kita lihat nanti hasil akhirnya kayak gimana nih ya, tenaga dari Seher Vario yang kita pasang di C-Series kita coy. Oke, ikutin terus coy videonya. Oke boy, jadi ini si pistonnya udah kepasang ya, ini PNP rapi. Terus kita langsung pasang aja si packingnya ya, si perpaknya. Ini perpaknya yang tebel ya nih, yang tebel banget. Jadi tujuannya tuh biar kompresinya nggak terlalu padat dan biar lebih enak lah gitu ya, nggak berisik gitu mesinnya, biar nggak berisik ya. Jadi ini perpaknya yang pakai yang tebel gitu ya, jangan yang tipis. Sekarang kita langsung pasang aja coy. Oke, sekarang langsung lanjut aja kita pasang si bloknya nih ya. Tapi sebelum itu gua bakalan lumasin dulu si pistonnya pakai oli biar masuknya enak gitu ya. Sekarang langsung pasang aja si ininya coy, bloknya ya. Blok Sehernya kita langsung pasang aja. Oke, ini blok silindernya udah kepasang. Sekarang gua pasang lagi perpaknya. Ini perpaknya juga gua pakai yang tebel ya, seperti biasa, biar nggak kompresinya terlalu padat gitu, biar aman lah, nyaman gitu ya. Ini sekarang langsung kita pasang aja kayak gini, simple. Nah,
di bagian seal sini jangan lupa kepasang ya. Nanti kalau tidak dipasang malah jadi bocor ntar ya, kacau nanti hasilnya ya. Oke, ikutin terus aja coy videonya. Oke bro, jadi ini mesinnya udah kita rapihin ya, karena kemarin hujan jadi keskip videonya, dan ini udah rapi. Dan sedikit informasi yang gua dapet ya di forum diskusi di bagian packingnya sini, kalau misalkan pakai Seher Vario 52,4, si packingnya ini ya, si perpaknya itu pakai punya Legenda harusnya, karena kalau pakai Legenda itu diameternya tuh pas ya, diameternya pas. Itu informasi yang gue dapat gitu. Kalau teman-teman mau nyoba bisa pakai perpak punya Legenda gitu ya, jadi lebih masuk, karena perpak yang bawaan si Supra dia tuh lubangnya kecil ya, lingkarannya itu kecil. Kalau Legenda dia seukuran Vario gitu katanya ya. Gue juga belum nyoba sih, kayak ini cuman sering-sering aja ya, konten sering-sering aja gitu, bukan maksud menggurui atau tutorial gitu. Dan ini udah kepasang dan udah bisa hidup ya. Sekarang kita coba hidupin, kira-kira suaranya adem atau enggak gitu ya. Nah, jadi untuk suara mesinnya sih adem ya, adem. Dan ini tinggal kita coba tes ride aja, kita coba jalan. Dan di sini bagian karbu juga udah gua ganti ya. Ini karbunya bukan karbu C-Series, tapi karbu tipe Honda lain. Kalau misalkan teman-teman belum nonton ini pemasangan karbu ini, bisa dicek link di sini ya. Oke, sekarang kita coba aja, kita coba jalan pakai motor yang udah kita ganti sehernya, pakai seher punya Vario coy. Oke, ikutin terus videonya coy. Oke bro, sekarang gua mau coba test ride pakai mesin yang udah kita upgrade pakai Seher Vario. Kira-kira kayak gimana ya? Tadi sih sebelumnya gua udah pernah coba ya, tadi di depan rumah. Ternyata torsinya jadi lebih nendang gitu ya, jadi agak jenggat-jenggat gitu. Cuman nggak begitu parah lah, tapi ya worth it lah. Kerasa banget torsinya berubah gitu, jadi lebih nyentak, lebih nendang gitu. Dan sekarang gua mau coba di trek lurus, top speednya kira-kira kayak gimana. Nah, untuk di jalan-jalan kayak gini, untuk akselerasinya sih enak ya, jadi lebih ringan gitu ya, karena kita udah sempat ganti karbunya juga nih video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum tonton upgrade karbu di video sebelumnya ada, jadi teman-teman yang belum nonton bisa ditonton juga gitu. Jadi ini kombinasi yang bagus lah ya menurut gua. Oke, sekarang gua bakalan cari jalan-jalan yang lurus biar gua bisa tes gitu ya, dan gua bakalan simpulin di akhir-akhir video gitu ya, kira-kira worth it atau enggak gitu ya. Nanti ya ikutin terus aja videonya. Sekarang ini jalannya udah lurus nih, di sini enak kayaknya. Kita coba top speednya kayak gimana. Tuh, cakep sih. Buset, tuh gondrong. Ngeri juga gondrong. Cakep sih ini, menurut gua enak lah. Dari sebelumnya ini pakai mesin standar, dan sekarang gua coba pakai Seher Vario. Yang gua rasain sih tarikan jadi lebih enteng ya, dan
cukup enak lah untuk top speednya gitu ya, walaupun tidak terlalu signifikan tapi benar-benar pengaruh lah. Jadi untuk upgrade 52 pakai piston Vario, menurut gua cocoknya ini untuk dipakai harian ya, bukan untuk dipakai balap gitu. Jadi sekedar pengen naikin performa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang berpendapat tentang video ini pakai Vario ini, mungkin ada yang lebih master dari gua, lebih pintar dari gua, bisa sharing-sharing ilmunya di kolom komentar coy, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar di video ini coy ya, di komentar ini. Dan di next video gua juga bakalan ganti si kopnya ya. Kopnya juga gua bakalan modif kayak noken armnya, si noken asnya juga, dan per-pernya lah kayak gitu, perintil-perintilannya gua bakalan upgrade gitu ya. Mungkin di konten berikutnya gitu. Jadi ikutin terus aja videonya, kontennya, dan subscribe dulu aja dan nyalakan notifikasi kalau misalkan gua upload video, teman-teman jadi orang pertama yang nonton video gua. Oke. Jadi untuk konten hari ini sih menurut gua cukup sampai di sini dulu aja. Sekali lagi kalau misalkan teman-teman ada yang lebih pro, lebih pintar dari gua, bisa di sharing-sharing ilmunya di sini ya. Jadi buat ilmu teman-teman punya tuh bisa jadi bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Oke. Gua Yazid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.